Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Yuk kita hadir utuh, sadar penuh di diskusi kita pada pagi hari ini, di sharing session kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz Zulfikarullah, salah satu guru kita semuanya, inspirator kita semuanya juga, yang Masya Allah ya sudah menginspirasi banyak orang, bahkan yang sampai ke kancah internasional. Beliau sudah menginspirasi juga teman-teman kita yang ada di barat sana. Nah, Alhamdulillah hari ini beliau akan menginspirasi kita di Zoom dan juga di YouTube. Ya, bagi yang di YouTube silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Terima kasih. Silahkan untuk Ustaz Zul dipersilahkan. Falyatafaddal mashkur. Monggo. Baik, jazakallah khair. Izin bisa share screen ya, Kang Imam. Oh, siap. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kang Imam, serta ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat, Quran Holik, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya lihat di sini ada wajah-wajah yang insya Allah sudah familiar ya. Ada Bunda Haja Endah yang Alhamdulillah ini termasuk pembelajar sejati ya, insya Allah, walaupun baru habis operasi, namun Allah izinkan untuk bisa terus bareng-bareng di dalam majelis ilmi. Di sini sudah ada juga tadi uh, Bunda Esi di Sukabumi, kemudian ada juga Bunda Dahlia di Bangka Tengah, ya, Bunda Rahmat Jelita ya di Padang, kemudian
Mana lagi nih? Yang sudah hadir boleh tulis di kolom chat, Bunda Irma. Nah, ini Bunda Hasmiati Kimio Bintaro. Ini seharusnya mungkin Bunda Hasmiati posisi di mana ya? Kalau nggak salah biasa di luar negeri ya. Alhamdulillah Allah izinkan bisa gabung ya. Jogja, Bunda Eca juga hadir nih. Bunda Rati, Alhamdulillah. Bunda Yuni Bekasi. Nah, itu cakep ya. Jadi boleh ditulis nama sekaligus dari daerah mana gitu ya. Bunda Rita, Langsa, Aceh, Alhamdulillah. Bunda Siti Komaria, Kediri, ya Alhamdulillah. Bunda Osmalina di Padang. Bunda Ulfa, Batu Sangkar, Masya Allah. Bunda Ilmu Hilman, Sidrap, ya Sidoarjo. Bunda Hanifah di Sidoarjo, ya kemudian Bunda Zahwa di Makassar, 50 kota. Abah Salma Rafif, Cisauk. Masya Allah ini Kak Jum sih. Nah ini sahabat ini diskusi di satu grup nih sama beliau Kak Jum. Wow. Jadi ahlan ya, wa marhaban Kak Jums ya ini namanya kami masih belajar ya. Insya Allah beliau salah satu penggiat Masjid Para Pemuda ya. Jadi sebelum tadi kita mulai kita share sedikitnya beberapa beberapa ya beberapanya lebih dari 10 lah 10 grup dengan komunitas ada lintas komunitas para asatiz ya lintas komunitas kemudian pengurus masjid ya lintas komunitas yang lainnya. Bunda Nur Hamida Taiwan Barakallahu Fik. Ini biasa kalau dari Taiwan ada, dari Korsel juga biasanya ada nih, dari Korea ikutan ya. Masya Ya Allah. dari Turki juga biasanya insya Allah bisa join. Ya karena beberapa itu sempat ketemuan dari Texas juga ada, eh dari Saudi. Malaysia tuh, Ustaz. Bunda Irda Malaysia, Barakallahu Fiq. Ahlan wa marhaban. Nih jadi insya Allah memang dengan adanya kita di media seperti ini, kita menjadi borderless gitu ya. Kita kan nggak ada batasan. Kang Imam mau di mana, saya ada di mana, ya ayah bunda ada di mana, tetap bisa ketemu ya. Ya. Bahkan dengan izin Allah bisa open kamera, insya Allah ini adalah satu keberkahan. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi ahlan wa marhaban. Kalau tadi Kang Imam sudah spill-spill majelis kita, nanti kita akan namakan majelis sahabat iman gitu ya. Sahabat inspirasi manajemen kehidupan, the art of life. Ya Bismillah, Allah. mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keberkahan untuk meluaskan kehidupan kita untuk menjadi hidup yang bukan sekedar ngumpul-ngumpulin. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar mengumpul-ngumpulkan. Banyaknya harta, banyaknya follower, subscriber, banyaknya anak, banyaknya pujian-pujian makhluk, tapi adalah kita ingin menjadikan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi kontribusi, kontribusi manfaat, kontribusi kebaikan, kontribusi keluasan daripada hal-hal yang bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah kepada kita. Dan insya Allah Masya pagi hari ini kita akan bersama-sama di sebuah tema yang kami satu waktu pernah diminta oleh satu perusahaan. Perusahaan ini BUMN, di mana kemudian perkumpulan wanita wanita ya Dharma wanita di satu perusahaan itu, dan kemudian bahasanya gini, minta temanya jangan jadi orang tua yang durhaka. Wah, saya bilang ini agak serem nih temanya. Kenapa nggak jadi orang tua yang dirindukan surga? Enggak Ustadz, kami pengen temanya ini gitu ya. Dan itu Insya Allah kami harus jalan ya, difasilitasi jalan keluar daerah dari Tangsel, dan alhamdulillah juga diapresiasi dengan kebaikan-kebaikan dari beliau-beliau di sana. Nah, namun kemudian kami nggak ingin ilmu ini mengendap begitu saja. Ya, makanya kemarin lapor sama Kang Imam hari ini dan besok, biiznillah Al-Fakir posisi sedang tidak di luar kota. Karena biasanya Sabtu Ahad, kita kemarin baru balik dari Gorontalo, menemani 170 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang terpilih. Jadi ada 5 kabupaten, satu kota, sebelum kemudian mereka akan menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif di wilayah kabupaten dan kota, mereka dikumpulkan di provinsi untuk kemudian diberikan bimbingan teknis. Nah, di awal kita diminta untuk share mengenai integritas dan komitmen. Dan Allah. biiznillah itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita doakan ya, walaupun banyak pesimisme terhadap suhu politik yang sedang terjadi di negeri kita, namun kita
berupaya untuk terus berbaik sangka kepada Allah, karena apapun yang sedang Allah hadirkan kepada kita, pasti itu adalah di antara episode kebaikan yang Allah pilihkan untuk kita. Dan masuk hari ini sudah berkumpul, Alhamdulillah, sudah tembus hampir 300 nih ya Kang Imam ya. Sedikit lagi Ya, dari betul. 27 hampir 300 ya kan. Karena insya Nah, Allah mudah-mudahan Ba'da subuh ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Sehingga boleh banget halal linknya itu untuk di-share kepada sebanyak mungkin sahabat-sahabat, keluarga kita, komunitas di luar sana yang mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari keberkahan ilmu pada pagi hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita lafazkan basmalah. Semoga sesi ini bisa sampai jam 7 nanti. Dan memang tadi Kang Imam sudah spill-spill ya, kemungkinan ini nggak selesai. Selesai dalam satu hari, ya. insya Allah besok kita akan lanjutkan, walaupun besok biiznillah kami ada jadwal rutin di daerah Kunciran. Sehingga ada kajian pada subuh sampai pukul 6, mungkin setengah 7, kita akan start sekitar jam 7 atau setengah 8 ya. Jadi insya Ya. Allah itu bersambung. Namun, kalaupun kemudian Ustadz, tapi saya pengen dapatnya yang hari ini. Hari ini juga insya Allah nggak akan terbuang. Karena justru dudukan-dudukan penting, hal-hal fundamental itu disampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Yuk kita Masya akan bahas malah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin saya ingin memulai dengan slide berikut terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita di dalam banyak pertemuan itu kan bahasanya itu mengawalinya dengan kalimat pertanyaan, apa kabarnya Bapak Ibu gitu ya. Ada kabar bahagia, ada kabar yang sedang berduka, ada kabar yang senang, ada kabar yang sedang mengalami kesedihan. Tapi biiznillah mudah-mudahan yang hari ini hadir, 200-an lebih sahabat-sahabat fillah yang hadir, insya Allah kabarnya bahagia semua. Ya. Apalagi Kang Imam nih, kelihatan wajahnya bahagia ya. Insya Allah Bunda Haja Endah juga bahagia. Bahagia bangsa. Ya. Bunda Yuni Priantini, Prihanti, Bekasi, bahagia. Kak Jums, pemuda masjid, amin, bahagia, barakallah. Kenapa sih kita perlu bilang bahagia? Bahkan kami itu dapat dari satu guru menggunakan hypnotic language pattern, HLP, dengan menggunakan more and more. Ya, jadi kalau misalkan tadi Kak Imam tanya, Ustadz gimana kabarnya? Maka yang kita jawab adalah, Alhamdulillah semakin sehat, semakin baik. Nah, itu Bunda Dahlia udah langsung praktek. Karena itu akan eh, mendorong afirmasi positif di alam bawah sadar kita. Alhamdulillah semakin bahagia. Bukan berarti, oh berarti kemarin kurang bahagia ya. Enggak. Tapi maksudnya ketika semakin dan semakin, itu akan menambah kadar daripada nilai positif, atau bahasanya kalau dia memilih, aduh semakin ke sini makin nggak beres nih. Nah itu juga akan mempengaruhi daripada efek-efek di alam bawah sadar kita menjadi negatif gitu ya. Nah, ini dia Bunda Ita Yusfa. Alhamdulillah semakin baik dan semakin bahagia. Nah, ini udah langsung praktek nih Kang Imam ya. Keren, keren. Kita perlu hal itu, Bapak Ibu, karena bersyukur mengundang bahagia. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Itu kan PR kita, betul nggak ya? Jangan bahasanya itu gini, kita itu bersyukur tapi pakai syarat. Saya itu bersyukur kalau, atau saya bahagia itu kalau, nah itu. Jadi syukur itu rumusnya syukur tanpa tapi, bahagia, sabar tanpa tepi. Nah itu padanan itu. Uh, Syukur Syukur tanpa tapi, tapi bahagia, bahagia, sabar tanpa tepi. sabar tanpa tepi. Oh. Ya ini kalau mau Quote of the day, Bapak Ibu. Quotes of the day. Dan kenapa kita katakan demikian? Karena tadi kalau syukurnya masih bisa gini. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sih semakin baik, semakin bahagia. Nah, tapi itu menegasikan hal-hal positif yang sudah ada di depannya. Sudah. Kalau kita Alhamdulillah semakin baik, semakin bahagia. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Nah itu. Jadi inilah yang kemudian akan mendorong kadar kesyukuran kita itu menjadi bertambah. La in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya bagi kita. Tapi kalau kita kufur,
maka sungguh azab Allah itu demikian pedih. Dalam hal kebaikan, apapun tanpa syarat benar. Nah, makanya kita perlu waspada virus perusak kebahagiaan. Apa di antara virus perusak kebahagiaan? Kalau bahasanya Nabi SAW itu ada doa yang kemudian Nabi mengajarkan kepada kita berlindung kepada 8 hal yang bisa menjadi perusak kebahagiaan. Namun yang menarik dari 8 hal ini atau bahkan bisa dijadikan sebagai referensi penyakit kejiwaan yang perlu kita waspadai. Ini bermuaranya pada 2 hal, ya, pada 2 hal. Nah, jadi bagaimana 8 bermuara pada 2 hal? Jadi doanya itu gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Lain waktu kita akan bahas. Tapi intinya 6 yang belakangan itu depends on 2 di awal. Nah, 2 di awal itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, alhammu ini adalah terkait dengan masa depan, kondisi sesuatu yang belum pasti. Ya, banyak orang itu yang khawatir, gelisah, overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi dengan yang ada di masa depan, sehingga bahasanya dia nggak siap untuk menghadapi episode masa depan dan kemudian memilih untuk mengambil tindakan-tindakan yang merugikan dirinya, bahkan berdampak negatif kepada lingkungannya. Kita pernah mendengar seorang anak dibunuh ya oleh ibunya ketika lagi tidur. Ketika lagi tidur ada 3 anak itu kemudian dibekap oleh ibunya itu dengan bantal. Pada seorang ibu ini, mohon maaf, menggunakan pakaian muslimah, menggunakan hijab. Hanya saja ketika ditanya, Bu, kenapa ibu melakukan hal itu? Maka dijawab, karena saya takut. Anak-anak saya itu ke depan nggak bisa dapat rizki. Apalagi kondisinya lagi susah kayak seperti sekarang. Nah inilah, ini kewaspadaan yang perlu kita waspadai. Yang sekarang lagi rame lah, yang sekarang lagi rame. Seorang anak yang kemudian bahasanya karena orang tuanya cerai, kemudian suaminya atau ayahnya itu nikah lagi, maka si anak ini punya ibu tiri, tapi kemudian dalam peradilan agama, kemudian anak perempuan ini diikutkan kepada bapaknya. Dan akhirnya kemudian setelah 3 tahun, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada si anak ini karena beliau wafat. Ya, karena apa? Ketika bapaknya itu bapak kandungnya keluar kota, kemudian ibu sambung atau ibu tirinya ada di rumah, anak ini ditaruh di, mohon maaf, di tempat yang tidak layak. Sampai bahasanya ketika minta makanan pun nggak dikasih. Dan ini satu hal yang kemudian memukul kita sekali lagi. Hari ini di level atas, bicara tentang kekuasaan, harta benda itu nggak ada habisnya. Di satu sisi penyakit di tengah masyarakat ini juga seperti tidak ada ujungnya. Nah, tapi kemudian apakah kita menjadi orang-orang yang menyerah dengan masa depan? Maka disinilah titik keimanan itu berada. Ya, karena ketika Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, hamba berlindung daripada kecemasan akan masa depan dan kegalauan dari masa lalu. Al-huzni itu adalah kesedihan masa lalu. Terhadap apa? Apa yang sudah hilang, apa yang itu tidak sesuai dengan harapan, kegagalan, kekhilafan. Karena itu pun juga nggak bisa kita rubah. Apa yang sudah terjadi kemarin, maka itu tidak bisa kita rubah kecuali kita menjadikan respon kita mengambil pemaknaan, mengambil pembelajaran, mengambil insight, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah agar kita bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, jadi hidup kita itu jangan terlalu overthinking dengan ya bahasanya masa depan dan atau juga jangan over sadness ya kesedihan berkelanjutan yang berlebihan itu terhadap masa lalu. Maka bahagia itu adalah ketika hadir utuh sadar penuh, menikmati setiap episode yang sedang terjadi pada hari ini karena yesterday it was a story atau history ya sejarah, kemudian ya tomorrow it will be a mystery, yaitu sesuatu yang masih misteri, but today is our story.
tergantung bagaimana hari ini kita kemudian menuliskan setiap desah nafas, detik waktu yang Allah berikan kepada kita. Apakah ini menjadi kebaikan yang mengundang berkah dan kebaikan Allah dalam hidup kita atau sebaliknya? Nah, jadi Amin. insya Allah mudah-mudahan ini betul-betul ya yang hadir bahagia semua ya. Jadi menikmati episode hari ini sehingga dengan kesyukuran ya karena syukur itu sekali lagi being grateful is not just an act of saying alhamdulillah. Ya tidak hanya berhenti kita melafazkan alhamdulillah itu satu titik. Tapi di titik lain bahwa being grateful it's a way of thinking. It's a lifestyle. Itu adalah cara berpikir kita, itu adalah gaya hidup kita, and you are constantly grateful. Dan pada akhirnya kita bisa terus-menerus untuk selalu bersyukur. Nah, disinilah Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda Mas Rikyah Sergar di Medan. Alhamdulillah masih banyak yang buat saya bahagia Ustaz. Betul. Nah, bahkan termasuk kalau kita bicara tentang rezeki. Dengan rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, apakah kita bahagia, Bapak Ibu? Ya, karena kan kalau dibicarakan tentang rezeki, ini sesuatu yang banyak digelisahkan oleh manusia, padahal ini adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, betul nggak? Kesalahan Iya. banyak kita itu terlalu sibuk ngurusin apa yang udah dijamin, tapi kita nggak sibuk ngurusin apa yang belum dijamin. Jadi kalau Allah. bicara rezeki itu apa sih? Ma atakallah. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan menariknya, Alhamdulillah, bahagia selalu mensyukuri, terima kasih. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus salihat. Alhamdulillah bahagia. Nah, karena sekali lagi Bapak Ibu, rezeki itu bukan semata tentang apa yang dimiliki, tapi tentang rasa yang kita nikmati. Hari ini kita bisa beli ini sarapan apa aja. Ya, jadi kalau sarapan itu kan ada yang lontong sayur, ada ketupat sayur padang, ya, Nasi uduk ada Aceh, Ustaz. ya Nasi uduk Aceh. nasi uduk Aceh, Aceh. Boleh boleh kami nantikan kehadiran kembali ya. Kalau dalam bahasanya itu buguri, ya. Yang orang Aceh, yang urang Aceh boleh lah ya mampir ke sini. Karena Kak Jum sarapan pisang goreng, wah Joko Karyan Barokallah lagi di Jogja ya Kak. Alhamdulillah. Kemarin kami di Gorontalo itu namanya Goroho ya kalau nggak salah ya. Rohon. Goroho ya goroho itu berarti pisang digoreng tapi pakai Pakai sambal. sambal. Pakai sambal. Ya buguri namanya rasanya juga beda. Ya betul lah ini Bunda Fitri asli dari Aceh nih Kang Imam. Jadi Oh. jadi Iya, kalau iya. kata ayah kan Abi orang orang Aceh sementara ibu Umi orang orang Sunda ya. Jadi alhamdulillah karena interaksinya sudah lama dengan lingkungan di seberang gitu maksudnya walaupun adanya di sini di Tangsel tapi alhamdulillah makanan-makanan tuh kalau dari kecil itu Ya, familiar dengan makanan-makanan dari daerah Aceh gitu ya. Aceh. Ya, lontong sayur Padang. Nah, oke lah, semua itu dihadirkan gitu ya, Kang Imam. Itu semua sarapan itu dihadirkan. Tapi pertanyaannya, tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menikmati semua yang terhadirkan itu? Karena ada di antara kita yang, aduh Ustaz, rasanya saya kalau terlalu banyak santan nggak boleh, ya kan? Kalau Oh, yang terlalu asin nggak bisa. Kalau yang terlalu manis, ini nggak dapat dikonsumsi gitu ya. ya. Jadi pada akhirnya rezeki itu bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang rasa yang bisa kita nikmati. Tadi ada yang cuman bahasanya cuma dengan 2 gelas air hangat. Alhamdulillah. Mie ayam koba bang begitu enak tak. Wah, ini hoax ya Kang Imam. Kalau kita belum diundang untuk datang ke Babel ya, untuk merasakan langsung. Ah, ya betul. Masih hoax itu ya. Jadi kita ya kenapa kita katakan itu ya? Karena tadi banyak orang yang bisa punya rumah lebih dari satu, bisa banyak orang yang punya mobil lebih dari dua, tapi apakah mereka bisa menikmati apa yang mereka miliki? Belum tentu. Ya. Jadi kalau kita belajar dari Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, maka kita belajar ada 4 level rezeki. Ada 4 level rezeki. Apa saja level rezeki yang dimaksud itu? Yang pertama adalah
apa yang kita sebut dengan al-maliyah, harta. Harta ini ternyata menurut beliau adalah rezeki yang paling bottom line, paling bawah. Maka ojo sombong. Orang kalau bahasa baru punya mobil banyak, rekening unlimited, itu biasa. Ya. Kenapa saya bilang biasa? Kan itu luar biasa, Ustaz. Dibandingkan korun, belum ada apa-apanya. Belum. Iya. Terus mau sombong gimana? Korun itu bahasanya untuk kunci-kunci perbendaharaan aja berapa orang yang akan bawa termasuk di atas hewan apa namanya hewan tunggangan sampai seperti itu. Itu baru kuncinya. Kebayangkan hartanya sebanyak apa? Iya. Nanti hari ini ya baru punya sekian triliun, ya sudah bilang wah bahasanya ini ya macam-macam lah sebutannya. Saya nggak perlu sebutin. Tapi intinya, apakah itu sudah menjamin? Enggak, Bapak Ibu. Karena di atas nikmat harta ada yang kedua, yaitu apa? Yaitu al-afiyah, nikmat sehat lahir batin. Orang punya banyak harta, tapi kalau dia nggak sehat, itu bisa jadi habis hartanya hanya untuk bagaimana bisa menyambung nilai kesehatan. Bahkan Nabi SAW itu menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah dan yang kedua wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat waktu lapang. Padahal afiah ini adalah rezeki yang paling tinggi. Maka ada satu referensi doa yang perlu kita dawamkan setiap saat itu. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku daripada karunia sehat lahir batin, baik di dunia ataupun kelak di akhir. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ini pun masih ada level yang lebih tinggi daripada afiat. Yaitu apa? Yaitu salihul abna, salihul abna, yaitu anak-anak yang soleh. Bunda Atika, boleh minta ditulis doanya Ustaz? Insya Allah. Kalau join nanti di grup WhatsApp Art of Life ya bersama kami, nanti insya Allah kami akan share dalam sepekan itu satu dua doa yang mudah-mudahan insya Allah itu bisa kita dawamkan. Gitu ya Kang Imam ya. Nah, jadi ini boleh dicatat Betul, insya Allah. betul, betul. Jadi nanti kita share referensi doanya, nanti biar bisa dipahami, bisa dipelajari, bisa kemudian dihafalkan dan dipraktekkan. Nah, boleh tahu nggak grupnya? Nanti Kang Imam nih, boleh yang share atau teman-teman panitia ya. Siap, insya Allah. Jadi naik ya level berikutnya. Dia punya harta nih, dia sehat nih, tapi anak-anaknya, mohon maaf, wa'iyadzubillah, misalkan ya terpapar narkoba ya. Kalau sekarang bahasanya narkoboy ya kan. Ya narkoba, kemudian ada lagi yang kemudian bahasanya menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka ini adalah merupakan sesuatu hal yang kalau kita lihat menyesakkan dada. Banyak orang tua yang berhasil, tapi tidak banyak orang tua yang kemudian bisa memiliki anak-anak yang juga berhasil. Dan ukuran keberhasilan itu ternyata bukan semata ketika dia mewarisi kehebatan ilmu atau kepiawaiannya dalam mengelola bisnis ataupun hal-hal lain. Tapi bagaimana dia memiliki anak-anak yang soleh wassalihah. Nabi Ibrahim itu punya keinginan punya anak itu sampai usia hampir 100 tahun. 80-an tahun baru dikasih, 90-an tahun dikasih lagi. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya, ya Allah karuniakanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh itulah rezeki yang paling utama dari Syekh Mutawalli Asy'ariyah. Dan bab yang inilah nanti insya Allah akan kita bahas. Karena bahasanya gini, anak-anak yang soleh dengan izin Allah juga hadir dari orang tua yang soleh. Ustaz, apa nggak mungkin anak yang soleh lahir dari orang tua yang durhaka? Bisa saja. Hmm. Tapi ikhtiar keumumannya kita, solehkan diri kita, maka Allah izinkan kelak Allah hadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka jangan sampai kita tadi jadi orang tua yang pengen anaknya soleh, tapi kitanya nggak soleh. Itu yang namanya orang tua durhaka. Karena durhaka itu bukan hanya di level anak, di level orang tua juga
ada yang disebut sebagai orang tua durhaka. Nah, bab inilah yang akan insya Allah akan kita bahas di dalam pertemuan kita pagi ini. Dan yang Masya. keempat, di atas semua itu adalah ridallahu rabbul alamin. Dia dapat ridhonya Allah. Inilah rezeki yang paling sempurna, paripurna. Ya. Mendapat ridho Allah. Masya. Karena ini penting, ya. Dia punya harta, dikasih afiat, kemudian dikasih anak-anak yang baik, tapi dia nggak dapat ridho Allah, zong semuanya. Betul nggak? Maka termasuk pagi hari ini harapan kita itu bukan semata-mata harapan ini ketemu Kang Imam gitu ya, pengen silaturahmi al-fakir, tapi pengen bahasanya itu kita dapat ridhonya Allah. Nah ini menarik, Hmm. Bunda Jannah di Bandung. Apa tandanya kalau kita itu dapat ridhonya Allah? Salah satu tanda Allahnya ridho adalah Allah mudahkan kita untuk dapat melakukan kebaikan dan ketaatan yang mendatangkan ridhonya Allah di dalam hidup kita. Dengan apapun yang kita lakukan. Kalau kita disibukkan dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, itu salah satu tandanya Allah sedang ridho kepada kita. Tapi kalau tanda yang paling jelas itu apa? Ya pada saat kita berada di dalam akhir perjalanan hidup kita, Allahnya manggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu kalau Masya. sudah diridhoi Allah tuh gitu. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kalian dalam keadaan aku ridhoi. Ya Allah. Jadi ukuran diridhoi itu apa? Di dunia itu akhirnya husnul khotimah. Akhirnya husnul khotimah. Bunda Atika, Ustadz pelan-pelan, nyatetnya bingung. Nanti ada rekamannya ya Kang Imam ya. Ya. Nah, jadi ketika kemudian bahasanya kita sudah meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah ridhai, maka Allah menyeru kepada kita, ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi kalau sudah dapat kita prestasi sebagai hamba di dalam hidup ini, maka Allah tuh kasih pertolongan, keajaiban pertolongan Allah itu dalam hidup kita. Ya, tadi kenapa? Karena ketika Allah sudah memanggil, masuklah ke dalam golongan hambaku, Allah akan perjalankan hidup kita, Allah akan bahasanya karuniakan pertolongan, keajaiban pertolongannya di dalam hidup kita. Dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini share materinya. Nah, ini nanti sementara kita baru bisa berikan rekaman ya, Kang Imam ya. Karena Ya. itu materi yang insya Allah kita desain untuk program-program parenting. Jadi kalau misalkan nanti ayah bunda di lingkup sekolah, komunitas, lembaga, yayasan ingin mengadakan enrichment ataupun pengayaan daripada materi-materi parenting, nah mudah-mudahan insya Allah bisa kita bersinergi dan berkolaborasi. Nah, tapi yang sekarang ya mudah-mudahan insya Allah paling tidak dicatat dulu ya, dicatat dulu. Saya kemarin itu bismillah ada satu materi menarik dari seorang asatid itu bilang gini, kenal ya yang tahu ya namanya Imam Syafi'i ya, tahu ya Bapak Ibu ya, Kang Imam tahu ya, Tahu, Ustaz. kenal nggak kenal sama Imam Syafi'i? Kalau Ada kenal sih berapa? tetangga, tetangga kenal. Tapi itu namanya Syafi'i kali ya, bukannya Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ini kan menarik ya. Beliau belajar sama Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas. Kemudian di saat di madrasahnya itu, semua semua students ya, semua tulab, ya semua apa namanya murid-muridnya beliau itu nyatet di buku, ya nyatet di buku. Tapi Imam Syafi'i, mohon maaf ya, yang kami dapatkan dari beliau itu bilang gini, ya beliau jadikan telunjuknya ini sebagai penanya.
kemudian tangan kirinya ini sebagai bukunya, dan kemudian mohon maaf, ya, kemudian dijadikan daripada air di dalam lisannya itu menjadi tintanya. Nah, jadi bahasanya nulisnya begitu. Saya takjub juga ketika mendengarkan kisah itu. Nah, kejadian ini dipahami atau dilihat oleh Imam Malik. Ya, kemudian ya Imam Malik ini memanggil beliau, ya Syafi'i, kenapa engkau melakukan itu? Maka dibilang, wahai guru, bukankah engkau tahu bahwa aku ini adalah seorang anak ya yang hadir dari keluarga yang tidak beradab, bahkan aku adalah seorang yatim yang sudah diantarkan oleh ibuku jalan sekian jauh untuk ke sini belajar kepadamu. Sehingga ketika yang lain bisa menuliskan di atas buku dan kertas, saya itu tidak memiliki sedikit kemampuan apapun untuk memiliki itu. Bahasanya nggak punya modal, nggak punya kecukupan harta untuk bisa beli tulisan itu. Atau beli Ya. buku dan beli pena gitu ya, dan tinta. Nah, sehingga apa yang kau lakukan? Ya, saya tadi dengan karunia yang Allah berikan, maka saya mencatat dari apa yang ada pada diriku. Nah, menariknya apa? Kemudian, oh baik kalau begitu. Kemudian dalam hati Imam Malik, ini orang insya Allah akan jadi seorang yang besar pada masanya. Dan kemudian dicek oleh Imam Malik, coba engkau jelaskan atau yang engkau dapatkan dari apa yang aku sampaikan dari awal tadi sampai dengan selesai ini. Dan kemudian beliau menyampaikan tanpa salah sedikit pun. Wah, berarti Ustadz kalau gitu kita nulisnya pakai tangan aja. Ya enggak juga lah. Ya di sini tadi ada Bunda Haja Indah tuh boleh di screenshot halal ya kan. Kalau bahasanya di share, sementara mohon izin Bapak Ibu ya. Nanti kita akan provide di kesempatan lain. Memang ada materi yang bisa kita share, ada materi yang memang kita olah bareng-bareng. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada akhirnya kita pengen dapat ridhonya Allah. Karena apa salah satu tanda kalau Allah nggak ridho? Ya salah satunya adalah Allah membiarkan kita di dalam kesia-siaan. Bahkan membiarkan kita terperosok dari satu keburukan kepada keburukan-keburukan yang lain. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau kita hari ini disibukkan dengan kebaikan, peran kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, kita lakukan dengan baik, yang itu kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Ini tandanya Allah memberikan kita jalan-jalan kebaikan untuk mendapatkan ridhonya. Bismillah. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam kesempatan pagi ini kita ingin meng-highlight daripada tadi. Ya, ketika jalan ridho itu, salah satunya Allah hadirkan melalui daripada anak-anak yang saleh. Dan menariknya, kalau kita merujuk kembali kepada Al-Quran, maka kita akan dapati daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Insya Allah ayat ini sudah sangat familiar, bahkan kita banyak yang sudah hafal. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Yang apa? Yang bahan bakarnya waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka Bapak Ibu, ayat ini menarik. Kenapa Allah nggak bilang, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fil jannah gitu ya. Apa namanya bahasanya itu anfusakum wa ahlikum fil jannah. Ya, kenapa Allah nggak bahasanya perintahkan, wahai orang beriman, masuklah diri kalian bersama keluarga kalian ke dalam surga. Tapi kenapa Allah itu membahasakannya, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena salah satu yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, kalau seseorang itu sudah dijauhkan dari neraka, maka sifatnya pasti dia akan masuk surga. Tapi kalau dia masuk surga, bisa jadi, tanda kutip, dicuci dulu di neraka. Kan gitu ya.
Karena kalau saya tanya hari ini Bapak Ibu pengen masuk surga, itu yang masuk surganya tanpa hisab, maksudnya secepat kilat, atau yang mampir dulu di kontoroh. Kontoroh itu apa? Ya bahasa tempat nyuci dosa di neraka gitu ya. Baru nanti ujungnya tetap masuk surga. Pilihnya mana? Yang mampir dulu di neraka atau yang langsung ke surga Bapak Ibu? Udah aja Endah maunya langsung. Yang lain kira-kira maunya langsung atau mampir dulu. Bahkan ada suka bilang, ya udah Ustaz sih nggak apa-apa mampir dulu. Yang penting kan ujungnya masuk surga. Loh, nggak gitu Bapak Ibu. Memahaminya itu satu hari di akhirat itu setara 1.000 tahun atau bahkan dalam riwayat lain 5.000 tahun di dunia. Makanya di sini bahasa kita nggak minta masuk surga tapi dicuci dulu di neraka lah. Tapi kalau kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka biiznillah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, ya di sini bagaimana agar kita bisa tanda kutip masuk surga sekeluarga. Sekeluarga di dunia dan sekeluarga sejannah gitu ya. Berkeluarga di dunia, bersama di dunia, dan bersama hingga sampai ke jannah. Maka kuncinya adalah ibda binafsik wa ghairuka tsaniyan. Mulailah dari diri kita dan seru kepada yang terdekat dari kita, kepada orang lain di sekeliling kita. Dan it starts dari lingkungan yang paling dekat sama kita. Kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng sama keluarga, maka jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Ada kemudian saling menjaga, menjaga diri dan menjaga keluarga kita. Dan inilah yang bahasanya apa? Menjaga diri dan keluarga inilah salah satu jalan dengan izin Allah yang kelak akan berbuah ridhonya Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, kita belajar lah ya dari insightful story of Umar. Tahu ya, Sayyidina Umar itu siapa? Khalifah yang kedua yang merupakan sahabat Nabi yang eh, begitu tegas, begitu tegas. Walaupun beliau pernah berada di masa jahiliyah, tapi beliau menjadi yang berkualitas mulia di masa Islam. Satu waktu ketika beliau sudah memimpin menjadi seorang khalifah, datang ya, seorang orang tua, eh, datang seorang orang tua mengeluhkan ya, daripada perilaku keluarganya. Jadi dalam riwayat ini yang terjadi adalah dari seorang anak ya, dari seorang anak atas perilaku daripada orang tua. Nah, jadi Umar radhiyallahu anhu pernah menerima seorang anak yang dia ngadu tentang perilaku orang tuanya. Maka ketika itu ditanya, "Hai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anak?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Ya." Lantas apa itu kewajiban orang tua kepada anak? Maka Sayyidina Umar mengatakan, "An yantaqiya ummahu wa yuhassina ismuhu atau wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab." Ada tiga hal yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi kalau tadi kita bahasanya ku anfusakum wa ahlikum naro, peran kita sebagai orang tua, maka kita berhati-hati jangan sampai kita jadi orang tua durhaka. Karena kita nggak pengen punya anak yang begitu. Maka kalau pengen jadi orang tua yang baik, maka di antaranya Sayyidina Umar memberikan beberapa parameter. Yang pertama apa? An yantaqiya ummahu, memilihkan ibu yang baik untuk memilih pasangan yang solihah. Bahkan kemarin saya mendapatkan sebuah referensi lain, sebelum bahkan dia menikah, 10 tahun itu sudah mempersiapkan. Makanya Buya Yahya itu ngingetin ya, kalau kemudian dia mendapatkan pasangan di sembarang tempat, tanpa latar belakang keimanan dan agamanya yang jelas, maka itu bukan salah siapa-siapa kalau kemudian anaknya menjadi anak yang jauh daripada nilai kebaikan. Jadi bahkan sudah memilihkan calon ibu terbaik itu, pasangan itu sebelum kenapa? Karena ini yang nanti akan kita lihat berdampak di dalam proses pendidikan anak, pendewasaan anak,
pertumbuhan anak ini memiliki pengaruh. Pilihkan ibu yang baik untuknya, berikan nama dia yang baik, berikan nama itu yang bagus. Jangan dikarenakan semata karena ada fenomena alam, terjadi taufan, karena banyak nih, memberikan anak taufan, ya kan? Atau halilintar, ya. Atau apalagi, ya tornado, bahorok, ya. Jadi, ya berikan nama itu yang baik, ya. Karena nama itu doa. Makanya Al-Fakir itu, bismillah, Allah karuniakan keluarga satu orang istri, 9 orang anak. Jadi 9 orang anak itu 7 laki-laki, 2 perempuan. Nah, semua anak laki-laki awalnya itu seperti seperti apa? Ya, terjadinya itu undesigned. Ya. Tapi kemudian bahasanya kita karuniakan nama anak-anak itu ada ada apa namanya pembedaan. Kalau anak laki-laki itu mesti ada huruf shin ya, ada huruf shin. Ya. Sementara kalau yang wanita ada auliyanya. Yang anak perempuan itu izzati aulia mutmainnah, izzati aulia mutmainnah, dan hilyati aulia muti'ah. Nah, sementara anak yang laki-laki itu, Berapa Ustaz tadi? ah, Totalnya berapa tadi Ustaz? 9, 9, alhamdulillah. 9, Masya Allah ya. Ya, Contoh di zaman ini nih, 9 anak biasa Ustaz. ya, sama-sama belajar. Ini Ummu Abdurrahman. Jadi ingat anak-anak. Nah, makanya nih, insya Allah anak kami yang keempat, ini kan lagi mondok juga. Besok tanggal 8 itu setelah 40 hari kemarin dianterin, kita sudah bolak-balik ke pondok itu nganterin barang, atau tapi nggak bisa ketemu. Jadi udah kangen juga gitu. Nah, jadi kalau cerita tentang anak-anak itu tadi, kami punya anak tuh 9, kalau yang anak perempuan 2, yang laki-laki 7. Jadi ada Muhammad Syauqi Mubarak, ya, kemudian Muhammad Ayash Mutawalli, ada Muhammad Uwais Muzammil, ada Muhammad Hisham Mustafa, kemudian ada uh, apa namanya, ada Muhammad Ukasyah Muzaffar. Nah Ada ini sheetnya semua ya. isinya semua. Itu bismillah awalnya tidak terdesain, tapi Allah izinkan gitu ya. Oh, Allah awalnya nggak terdesain. ya. Jadi ada Wah, keren Syauq, banget ya. ada Ayas, ada Uwais, ya, kemudian ada Syaddad, ada Arsyad, Muhammad Arsyad Muftaqin, kemudian ada Hisham, kemudian ada Ukasyah. Nah, itu 7 ya kan. Nah, biiznillah. Kenapa? Karena itu doa semua. Ya, nama itu kan doa. Dan ya ini salah satu ya, bagian daripada apa? Mengupayakan Allah izinkan kita punya nama yang baik. Nah, tapi saya nggak singgung-singgung tentang Mulyono ya, karena lagi rame tentang bahasan Mulyono. Nah, kan mengajarkannya Quran, wa yu'allimuhul kitab. Ya, mengajarkan Quran. Makanya waktu kami apa namanya memilih pasangan, ini sudah masuk ada biodata, karena waktu itu kita bilang biiznillah, semoga Allah mengizinkan kalau calon itu kalau tidak seorang dokter, maka dia menjadi seorang guru Quran. Allah izinkan biodatanya masuk. Yang satu ada calon dokter, bahkan dari luar negeri, sekolahnya itu. Dan satunya lagi adalah guru Quran. Dan Allah izinkan ternyata lebih dekat kepada yang guru Quran ini. Dan karena apa? Waktu itu saya bilang, kalau dia guru Quran, maka bacaan Qurannya lebih baik, dia punya keseriusan dalam mengajar Quran, dan biiznillah, ya dia siap bahasanya apa tadi ya, ditinggal-tinggal, karena ketika kita dapat amanah, tugas di luar kota, di luar negeri, itu kadang-kadang bukan sehari 2 hari, kadang-kadang bisa berpekan-pekan, sampai berbulan, begitu. Dan hadza min fadli Rabbi, Allah izinkan. Ya, Allah izinkan. Nah, bagaimana memiliki ayah yang baik? Nah, ini pertanyaannya dibalik. Nah, tapi satu-satu ya. Prinsipnya sebetulnya sama. Prinsipnya sebetulnya sama. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, seorang suami pakaian bagi istri, istri pun pakaian bagi suami. Dan ya, seseorang itu tadi akan dikumpulkan. Seorang laki-laki baik-baik adalah untuk wanita baik-baik. Begitupun kebaliknya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar. Jangan sampai kita itu jadi orang tua durhaka. Karena apa sih maknanya orang tua durhaka? Sebelum saya lanjutkan kepada kisah Sayyidina Umar tadi. Jadi orang tua durhaka itu, kalau kita bahasakan secara sederhana, adalah mereka orang tua yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai orang tua itu karena lalai. Karena- Dan akibat dari kelalaian itu,
menjadikan anak-anak mereka itu jadi terlantar dan jauh dari ilmu agama. Sangat gini. Ada yang kadang kala orang tua datang, Ustadz, ini anak saya kok gini 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 ya. Bahkan kalau sudah main HP itu nggak bisa dilepas gini 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 ya. Terus saya tanya, itu anak siapa Bu? Ya anak kami Ustadz. Ya oke. Terus yang ngasih HP siapa? Ya kami juga Ustadz. Loh, terus kenapa ngadunya ke saya? Kenapa? Karena jangan-jangan kelalaian yang terjadi pada anak, kelemahan yang terjadi pada anak, itu bukan serta-merta karena anak. Bisa jadi karena kitanya. Dan inilah yang bahasanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang lalai mengajarkan mereka daripada ilmu agama. Karena ada satu ungkapan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkan begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anak. Kan nanti kita lihat ya, mudah-mudahan slide-nya nyampe ya di pertemuan besok. Kalau engkau temukan kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah terjadi pada diri seorang ayah atau ibu, bapak ibu. Ini saya kalau sampaikan di pertemuan parenting ini kayak nampar diri sendiri. Jadi kalau kalian temukan kerusakan pada anak, bahasa Syekh Al-Qayyim, maka penyebab utamanya adalah terjadi pada diri seorang ayah. Kayak tadi, kalau bahasanya pilihannya memilihkan ayah yang baik, ya sebetulnya insya Allah kaidahnya mendekati mirip gitu ya. Walaupun nanti ya perbedaan fitrahnya saja. Ya, karena kan secara sisi ayah maskulin, secara sisi ayah ibu fitrahnya feminin begitu ya. Nah, al-ummu madrasatul ula. Nah, ini sampai nanti insya Allah bahasanya ada ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah makna orang tua yang durhaka. Nah, jadi apa indikator daripada orang tua yang durhaka? Satu, dia nggak memberikan nafkah dan menelantarkan anak. Tadi, wa yadubillah nikah lagi, tapi kemudian bahasanya tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Tidak memberikan nafkah kepada anak. Bahkan sampai anak itu, ya bahasanya diletakkan di kandang hewan. Gitu. Sampai ketika dia berusaha untuk cari makan sendiri. Sampai akhirnya kemudian dia meninggal. Ini durhaka. Tidak memberikan nafkah dan menelantarkan anak. Dan sekali lagi, nafkah itu bukan hanya lahiriah. Bukan hanya bentuk finansial. Tapi juga nafkah batin. Bagaimana kita hadir bersama dengan anak-anak. Nah ini sekarang kayak misalkan. Pada ngumpul nih udah siap sarapan ya. Jadi kalau Kang Imam tadi bilang jam 7, insya Allah jam 7 selesai nggak selesai kita selesaikan, tenang. Karena ini sarapan hilal sarapan ini sudah terlihat ya. Jadi kalau hilal sarapan sudah terlihat harus disegerakan gitu. Ya kita biasa ya, kadang-kadang gitu ya bareng-bareng sama anak-anak kita ngobrol. Setelah itu mungkin mereka ada aktivitas hari ini kita temenin, kita anterin. Jadi bahkan kalau salah satu yang kalau kami itu dapat kesempatan agak luang di rumah, itu ngantri anak-anak ke sekolah. Naik motor, berdua, bertigaan, berempat gitu ya. Kadang-kadang anak dua atau tiga gitu ya. Boleh murojaah sepanjang jalan gitu ya. Itu yang udah sampai, nah nih, sambung ayat. Nah yang sudah nyampe di atas juz amma, ini ayatnya gitu ya. Karena mungkin kita nggak bisa 24 jam bersama anak. Tapi kita bisa bagaimana membangun bonding kebersamaan itu di waktu-waktu yang berkualitas, quality time. Nah, ini dia, Bunda Danila. Maaf, oke, mau menyiapkan sarapan. Monggo. Nah, jadi Bapak Ibu mengabaikan pendidikan anak. Dia cuma kejar, pokoknya pendidikan ini kelihatannya hebat. Tapi ternyata rapuh. Salah satunya apa? Tidak mempedulikan pendidikan agama. Atau ya, di satu sisi memberikan beban berlebih kepada anak. Itu juga mengabaikan pendidikan anak. Tidak sedikit anak-anak itu yang akhirnya menjadi anak-anak yang overlapping, ya stres, kehilangan kesadaran. Karena apa? Karena pendidikannya itu terlalu berlebihan. Pada segala sesuatu itu adalah ada takarannya. Melakukan kekerasan itu juga bentuk daripada kedurhakaan kepada anak. Ya, kalau bahasanya seorang orang tua sampai membekap anak,
memukul anak. Yang terakhir kemarin itu influencer ya, influencer yang akhirnya curhat di medsos karena sudah berapa kali memberikan tanda dengan 4 jarinya, tapi ternyata belum mendapatkan respon. Sampai kemudian bahasanya itu si suami ketahuan menonton film dewasa, kemudian nggak terima, ditegur, diambil HP-nya, kemudian dipukul istrinya, bahkan ada anak-anaknya termasuk yang bayi ikut ditendang. Itu durhaka. Durhaka dalam arti apa? Melakukan kekerasan. Anak itu kan nggak bisa balas. Tapi hati-hati. Makanya kenapa ketika seorang anak ada yang tega membunuh orang tuanya, ketika kami pernah menyampaikan seorang anak usia 20-an tahun, itu membunuh ibunya dengan 50 kali tusukan dari garpu tanah. Di daerah, saya nggak perlu sebutkan, di daerah Jabodetabek lah gitu ya. Di mana kemudian ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena sepanjang hidup saya tidak pernah dihargai oleh ibu saya dan ayah saya. Dan sampai satu saat dia ini menjadi pengepul barang-barang bekas, kemudian ada kesalahan yang dia lakukan. Terus kemudian ibunya marah, kamu itu dari dilahirkan sampai sekarang nggak pernah bisa buat ibu bahagia. Terbangunkan sisi negatifnya, kemudian dibunuh. Afwan Ustaz, kami tidak bisa selalu membersamai anak-anak karena mereka di pondok. Iya, saya itu punya kesepakatan bersama istri. Ya, jadi kalau di wilayah sekolah dasar ini kita cari sekolah dasar Islam, ya, apakah SDIP atau SDIT atau SD apa, yang maknanya memang nilai Islamnya menjadi modalitas. Kemudian SMP SMA-nya mondok. Kemudian kuliahnya kita kembalikan kepada minat, bakat, dan passion. Ya, tentunya kita komunikasi dua arah. Dan ketika di pondok, kita nggak bisa ngejagain 24 jam. Tapi di satu titik, ini pembelajaran ala model Ibrahim alaihissalam. Dan ala kulihal, di satu titik, maka ketika kita hari ini tidak bisa membersamai mereka 24 jam, jadikan quality time pada saat memang pertemuan itu dimungkinkan. Jadi itu ya babnya. Nanti babnya insya Allah sambil jalan kita bahas bareng-bareng ya Bunda. Nah, jadi, dan yang berikutnya adalah bentuk durhaka orang tua kepada anak itu nggak adil. Suka banding-bandingkan. Makanya ada lagu itu, Ojo banding-banding ke. Betul ya? Karena kalau sudah membanding-bandingkan, itu yang terjadi adalah kekecewaan. Karena bisa jadi anak itu tidak sama potensinya dengan saudara kandungnya tadi. Apakah abangnya, kakaknya, adiknya. Insya Allah, kalau jauh dari orang tua yang durhaka, amin. Ya kita sengaja menginformasikan ini supaya kita sadar bahwa di bagian manakah kita berada. Ya. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu. Nah, ini beberapa indikator daripada bentuk durhaka orang tua kepada anak. Nah, sekarang kita balik kepada kisah Sayyidina Umar tadi. Ya. Maka lalu anak itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku itu tidak melakukan 3 hal tersebut. Yang pertama apa tadi kan? Memilihkan ibu yang baik. Padahal ibuku adalah seorang negro dari keturunan Majusi. Jadi negro itu asumsinya adalah seorang budak, ya. Yang itu bahkan keturunannya dari orang-orang yang tidak bertauhid. Satu. Yang kedua, ayahku menamaiku Ju'lan. Ju'lan itu apa? Kumbang. Dan tidak pernah ia mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Jadi tidak pernah diajarin Quran. Maka mendengarkan penjelasan anak itu, Khalifah Umar justru menegur keras dari orang tua dari anak itu, kemudian memandang sambil memberinya nasihat. Jita tashku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqa wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Anda mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan buruk kepadamu. Maka ini menjadi cermin bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngadu, kita ngeluh, komplain dengan keadaan anak kita, tapi jangan-jangan kita sedang melakukan ketidakbaikan. Kalau tadi kita
sudah dipilihkan jodoh memang yang biiznillah terbaik versi Allah, apakah kita sudah memberikan nama yang baik, mendidiknya dengan baik, termasuk apa? Mengajarkannya agama, mengajarkannya Al-Quran. Ini adalah menjadi cermin bagi kita. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, dari titik inilah kita kemudian berupaya untuk membangun sebuah generasi yang mudah-mudahan bukan menjadi generasi yang lemah. Karena apa? Karena bahasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah. Khaufu alaihim, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, hari ini kita berlindung kepada Allah daripada zuriatan di'afa, Bapak Ibu. Generasi lemah. Maksudnya apa? Lemah akidah atau tauhidnya. Nggak kenal Allah, agnostik, beragama tapi nggak beriman. Lemah ibadahnya, ngakunya Islam tapi sholat enggak. Lemah akhlaknya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Inilah kelemahan-kelemahan yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Makanya kalau ada Kak Jums nih, salah satunya yang fokus kepada pembinaan generasi muda. Karena ini ada soft yang kosong. Kan setiap kita itu akan berperan dengan peran kita masing-masing. Ya. Yang fokus di orang tua, yang fokus pada anak-anak murid, yang fokus pada anak muda, yang fokus pada ibu, yang fokus pada ayah. Semuanya itu ada perannya masing-masing. Dan kenapa bisa terjadi zuriatan di'afa? Ya di antaranya tadi, ketika dari orang tuanya juga lemah. Maka bagaimana agar kita itu nggak jadi orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita, Bapak Ibu? Jadi bahasanya, bagaimanakah kiat kita jangan menjadi orang tua yang durhaka? Nah, ini sambil ada yang nanya nih ya, Bunda Yuni di Bekasi. Ketidakadilan gimana? Contoh si kakak sama sekolah harus pakai motor. Lalu adanya SMP juga harus pakai motor gitu. Padahal si kakak waktu SMP pun nggak pakai motor, tapi si adik nggak terimaan. Orang tua tidak adil seperti apa ya Ustaz? Karena seperti itu akan ada masanya. Satu, adil itu tidak zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan 50-50. Bisa jadi, ya tadi, yang si kakak, dia nggak pernah pakai motor, tapi si adik sekarang harapannya pakai motor. Ya karena apa? Boleh jadi posisinya hari ini berbeda dengan di masa dulu. Jangan bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Di satu sisi ada nilai kebaikan di situ, tapi juga ada pengembangan-pengembangan yang terjadi. Kalaupun kita tidak bisa memberikan apa yang dia harapkan, maka berikan. Misalkan tadi ya, karena saya lihat itu banyak anak-anak yang usia SD, SMP itu naik sepeda listrik ya. Kan itu bukan motor. Karena kalau naikin motor, itu posisi yang nggak boleh. Karena pertama dia belum punya SIM, dan itu resiko rentan kecelakaan. Gitu ya. Dan itu bahasanya menjadi proses menjelaskan kepada anak. Jadi termasuk seperti uang saku. Uang saku yang si adik kelas 2 atau kelas 1 dengan si kakak kelas 3 bisa jadi beda. Tidak sama-sama misalkan 5.000 atau 2.000 gitu ya. Tapi kan disesuaikan. Nah, jadi adil itu bukan berarti 50-50, tapi adil itu proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sisa waktu sebelum saya akhiri, ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah dijelaskan, maka prosesnya itu tidak sekali langsung jadi. Bisa jadi proses pemahaman itu bisa beberapa kali disampaikan. Ya. Nah, gimana agar kiat kita itu jangan jadi orang tua yang durhaka, Bapak Ibu? Maka di pertemuan kali ini,
kita akan membahas paling tidak satu ya. Jadi jawabannya ini ada empat. Yap. Ada empat kiat bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang tidak durhaka kepada anak. Yang pertama, apakah itu Bapak Ibu? Kalaulah hari ini ternyata apa yang tadi sudah disampaikan dari awal, aduh Ustadz kok rasanya ini terjadi ya pada saya. Atau kalaupun itu tidak terjadi, tapi kok ada sebagiannya ini yang memang mendekati ke sana. Maka yang pertama Bapak Ibu, build your awareness. Sadari. Sadari. Kalau kita pernah melakukan dosa pengasuhan kepada anak-anak kita, jangan kita buru-buru nyalahin anak kita terhadap apa yang sedang terjadi pada anak-anak kita. Kalau tadi, aduh Ustaz, dia udah dipondokin tapi kok ngebully anak, adik-adik apa teman-temannya yang lain. Jangan semata lihat posisi terjadi pada saat itu. Tapi lihat, boleh jadi ada hal-hal yang pernah kita lakukan dan belum kita taubati di hadapan Allah. Dan ini kita segera bertaubat kepada Allah dan minta agar ditemani Allah. Kami pernah mendapatkan satu episode ini Bapak Ibu. Maka ketika hal itu terjadi, yang kita kemudian komunikasikan dengan istri, ini, apakah Abi pernah membawa daripada jalan rezeki yang tidak baik ke rumah? Oh, Abi enggak. Apa ya pesan cinta yang Allah hadirkan dari kejadian ini? Dan akhirnya kemudian Allah izinkan kita memahami. Padahal ini kan di pondok yang terbaik, dalam keadaan yang jauh daripada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi kok bisa kejadian ya yang tidak baik? Dan ternyata karena ini kan posisinya waktu itu anak kami masih awal ya, anak pertama. Kemudian bahasanya, oh iya, waktu itu kita sibuk nyari pondok yang bagus, nyari tempat yang baik. Begitu ada, kita upayakan biaya pendidikannya terpenuhi. Tapi ada satu yang kita lewati. Apa tadi? Kita lupa dititipin sama Allah. Kita lupa dititipin sama Allah. Dan akhirnya kemudian kita melihat ke belakang, iya ya ini. Dan kita minta ampun kepada Allah. Dan kita minta maaf kepada anak. Bahasanya apa terhadap apa yang dia hadapi. Kemudian kita ngakui, bisa jadi itu kesalahan kita. Dan biiznillah Allah izinkan kejadian itu berbalik. Sehingga kemudian beliau akhirnya menjadi ketua BEM, bahkan terpilih untuk bersama seluruh ketua BEM di level pendidikan SMA dan pondok pesantren yang sederajat waktu pertemuan di kampus UI. Dan biiznillah ketika beliau ingin masuk ke Al-Azhar Kairo, belum memungkinkan karena ijazahnya Diknas. Maka sekarang beliau mengambil kuliah di satu fakultas di kampus UIN yang kerjasama antara UIN dan Al-Azhar Kairo. Dan hadza min fadli Rabbi. Kita sebagai orang tua, siapapun kita, bahkan sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang trainer, sangat mungkin kita punya salah, punya khilaf. Tapi yang repot kalau kita nggak pernah sadar dan kita nggak segera mohon ampun sama Allah. Bapak Ibu, maka bagi kita itu, yuk kita coba tanya kepada hati kita. Karena Nabi sendiri memberikan panduan, istaftiq nafsak, istaftiq qalbak. Tanyalah kepada dirimu, tanyalah fatwa kepada jiwamu. Salatan. Jadi waktu itu ada seorang sahabat namanya Wabisah yang menceritakan tentang kekhawatirannya. Maka kata Nabi, istafti qalbak. Salatan. Sampai kemudian mintalah fatwa kepada hatimu sampai 3 kali. Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kejelekan atau dosa itu selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Dan nggak nyaman kalau orang lain tahu. Itu dosa tuh. Maka hari ini kita berlindung kepada Allah SWT daripada dosa-dosa pengasuhan yang telah kita lakukan. Karena memang jadi orang tua itu bukan proses yang mudah, walaupun juga bukan hal yang mustahil. Karena kalau kita mau jadi pilot, ada sekolahnya. Jadi dokter, ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua, kita nggak ada sekolahnya, Bapak Ibu. Tapi disinilah kita sama-sama belajar. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, abang kakak yang Allah sayangi, dari sini kita perlu menyadari bahwa ada 7 dosa orang tua yang perlu kita waspadai. Tapi sebenarnya saya ingin kembalikan dulu ya kepada Bapak Ibu nih. Ini masih boleh lanjut nggak nih? Karena ada sesuatu yang harus kita sampaikan gitu ya. Kalau misalkan bahasa gini, Ustaz, tapi saya kok nggak ngerasa saya berbuat dosa sama anak-anak saya gitu ya. Nah, itu nanti coba kita lihat bareng-bareng gitu ya. Kira-kira Kang Imo masih boleh lanjut nggak nih? Wah, di kolom chat banyak nih. Apa itu yang 7 dosa tersebut? Nah, Beliau-beliau nih besok ini enggak Ustaz? Komitmen hadir nggak besok beliau nih? itu dia ya. Bahasanya nih, kalau kata Kang Imam, ini teman-teman komitmen hadir nggak besok ya. Insya Allah kalau komitmen saya cuman sampaikan dulu, insya Allah mudah-mudahan ini bisa di refresh di pertemuan besok. Tapi perlu saya sampaikan dulu kali Kang Imam ya, izin 5 menit ya. Ya, aman. Baik. Tuh, insya Allah pada hadir besok Ustaz. Jadi boleh untuk disampaikan Ustaz. Iya, ini jadi alhamdulillah kelas parenting yang mungkin sebagiannya mungkin wah nggak sengaja nih. Dan nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Allah telah pilihkan gitu ya. Kayak saya kemarin tuh risaunya itu kalau bahasanya ada waktu tapi kemudian nggak produktif ya. Hmm. Makanya Bismillah insya Allah. Izin saya perluas lagi. Sebentar ya, sebentar. Ya, harus dari sini. Besok jam berapa ya? Besok insya Allah jam 8. Jam setengah 8 Bapak Ibu ya. Insya Allah. Jadi Ustadz Zul mengisi kajian subuh dulu offline. Biasa beliau ini di banyak mengurus umat Bapak Ibu ya. Jadi mohon didoakan agar sehat. Amin. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Kita makan anak panah ya. Terserah Allah mau mengarahkannya kemana kan gitu. Nah, yuk Bapak Ibu. Yes. Kita coba belajar. Di antaranya apa sih 7 dosa orang tua? Walaupun ini ya bukan sesuatu yang kemudian Ustaz di luar ini berarti nggak dosa. Kan bukan begitu juga cara memahami. Tapi di antara yang seringkali terjadi di antara kita. Satu, banding-bandingkan. Karena anak memiliki potensi dan kapasitas itu yang spesial. Jangan sampai kita tuh bilang, kamu itu kenapa sih nggak kayak kakak? Coba lihat tuh si adik. Adik aja bisa kayak gitu. Bisa kamu nggak bisa? Itu Allah karuniakan kehebatannya di situ. Dan Masya Allah, adik juga ternyata punya kekuatan yang Allah karuniakan. Jadi bukan banding-bandingkan. Tapi harusnya saling wakil. Tidak sedikit ada seorang anak itu yang inferior. Gara-gara kakaknya itu superior. Sehingga akhirnya dia nggak mau berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Kemudian memilih jalan berbeda. Dan akhirnya kemudian berada dalam jalan yang salah jalan. Kata kalau orang tua itu nggak aware, maka ini salah satu dosa orang tua itu suka banding-bandingkan anak. Oh yang ini lebih cantik daripada kakaknya atau adiknya yang lain. Maka oh dia itu lebih perhatian sama orang tua. Memang kita itu nggak bisa adil, tapi please jangan suka banding-bandingkan anak di depan anak.
Tapi kalau bahasanya kita ngobrol dengan pasangan, oh si kakak ini kelebihannya ini, si adik ini ternyata punya kekuatan. Banding banding. Yang kedua, suuzonan mulu sama anak. Dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia nggak pernah move on. Akhirnya jadi overprotective. Di satu sisi, kita memang menjaga waspada itu baik, tapi jangan kita berprasangka buruk pada anak. Jika seorang anak dibully atau membuli anak-anak yang lain, oh, apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu? Jangan belum apa kita bilang, dasar kamu tadi yang kasus seorang anak bisa membunuh ibunya. Kamu itu dari semenjak kecil nggak pernah bisa membahagiakan ibu dan anak. Gimana nggak sakit hati? Wong anak itu nggak pernah minta dilahirkan dari rahim ibu yang seperti itu dan ayah seperti itu kok. Dan hati-hati prasangka buruk itu bisa menjadi sebuah keinginan dan permintaan dan bisa jadi permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, mengekang kebebasan anak secara berlebih. Ya itu tadi dimasukkan di kandang, kemudian di anak itu juga membutuhkan media untuk berinteraksi, berkembang. Tapi kalau itu enggak. Tapi Yesus juga enggak memberikan solusi. Bagaimana ketika dia ada di rumah? Itu zolim. Ya. Yang keempat, ada kalanya bahkan orang tua itu menuntut anak menjadi dewasa sebelum waktunya. Kita sering lihat itu. Mohon maaf ketika kita jalan di sebuah jalan besar, perempatan lampu merah, ada anak-anak yang bahasanya meminta-minta. Bahkan ada yang bayi itu diajak untuk ikut dengan ibunya untuk meminta-minta. Itu termasuk menuntut anak menjadi dewasa sebelum waktu. Termasuk bisa jadi apa? Memberikan les tambahan itu berlebihan kepada anak. Karena semua ada masanya. Anak itu senangnya dengan dunia permainan. Ya. Maka bagaimana kita kemudian bisa masuk ke dunia mereka? Karena setelah itu nanti mereka masuk masa usia remaja. Dan masuk kepada masa usia dewasa. Semua ada tahapan. Yang kelima, tidak menghargai keinginan anak. Anak minta sesuatu, ada kalanya bahkan ada yang terlalu mudah memberikan bahasanya jadi orang tua APN. Pokoknya apapun yang anak minta langsung kasih. Padahal akhirnya belum tentu yang dikasih itu disayang. Padahal yang dikasih itu malah mencelakakan. Akhirnya anak itu jadi manja. Anak itu akhirnya nggak mandiri. Itu juga nggak bagus. Tapi di satu sisi juga tidak menghargai keinginan anak. Kayak misalkan, saya pengen sekolahnya di sini ya. Tapi kemudian, enggak, kamu ikut aja deh apa kata ayah. Ayah itu kan sudah tahu, sudah makan asam garam lebih dulu dari kamu. Akhirnya dia masuk sekolah. Karena keinginan orang tuanya dan akhirnya dia ilmu yang dia dapat selesai sih jadi dokter, selesai sih jadi tenaga medis. Tapi apa? Hanya dia nggak merasa ilmu itu punya apa bagi diri dia, dan untuk banyak maksudnya. Karena di tempat kami membuka ruang ketika mereka ingin memilih jurusan IPA, IPS, pengen kuliah, pengen masuk pondok, pengen ngambil aktivitas ekskul, pengen mereka bahkan terhadap hal yang mereka ingin itu ada. Nah, yang keenam, menuntut anak itu untuk bahagiain orang tuanya. Please, Bapak Ibu. Kita capek cari nafkah, membahagiakan anak. Itu memang tugas kita. Tapi jangan kita tuntut anak itu membahagiakan kita pada saat kita kelak berada di usia lanjut. Atau berada dalam usia yang kemudian anak itu sudah mampu, oh anak kita nggak peduli sama kita ya. Terus kita kecewa, itu tanda kita bersandar kepada amal. Maksudnya apa bersandar kepada amal?
Bersandar kepada amal itu berkurang berkat Allah ketika kejahatan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia bersandar kepada makhluk. Dia bersandar kepada anaknya. Kalau nanti anak saya ngurusin saya, di usia lanjut, saya pensiun, ya maka saya akan bahagia. Ternyata enggak, Prof. Terus dia nggak bahagia, jatuh sakit, maka sakitnya bisa mengakibatkan kematian. We don't raise our children to provide us, but we raise our children to provide Allah. Ini dibahas oleh Syekh Salih Al-Utsaimin. Kita membesarkan anak itu bukan semata-mata untuk apa namanya membahagiakan kita, untuk melayani kita, tapi kita membesarkan anak itu untuk Allah. Karena kalau dia kenal Allah, nggak mungkin dia meninggalkan orang tua. Dan yang ketujuh adalah tidak peka ketika anak mengalami masa-masa tertentu dan kritikal di dalam hidupnya, kita tidak hadir. Kita itu bahkan ketika anak mendapatkan apresiasi sekolahnya, kita nggak gabung. Kita nggak gabung. Ini dari antara dosa-dosa yang mungkin tanpa sadar kita lakukan. Tanpa sadar kita lakukan. Maka oleh karena itu, yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi back to Allah. Kita balik lagi di ayatnya sudah kita singgung. Kalau kita tadi di ayat itu anfusakum wa ahlikum naro, maka di ayat ke-8 surat At-Tahrim Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sembunyi-sembunyi. Minta balik ke Allah, mohon ampun ke Allah. Kalau kita ternyata dalam pengasuhan selama ini ada dosa-dosa pengasuhan yang tanpa sadar telah kita lakukan, dan kita kembali ke anak. Sampai karena maafkan ya, maafkan bunda kalau ada hal yang ternyata membuat kamu tidak nyaman. Maafin ayah, maaf. Terima kasih kamu telah menjadi anak yang mengingat ayah dan bunda untuk selalu ingat ke Allah, dan ayah bunda mencintai. I'm sorry, thank you. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini langkah pertama dulu. Yuk kita beresin hatinya sebelum hal-hal lain yang insya Allah besok akan kita sampaikan. Bismillah. Sebagai penutup, mudah-mudahan yuk kita jadi orang tua terbaik, menguatkan, menguasai ilmu pengasuhan, membangun generasi peradaban cahaya. We will not raise our children to us, we will raise to provide. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tadi terakhirnya luar biasa. We don't raise our children. What was that? To provide us. We don't raise to our children to provide us, but we raise them to provide Allah. Provide Allah. Masya Allah. Speechless. Ini nih kalau semuanya screenshot lagi. Wah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bapak Ibu gimana? Luar biasa ya. Masya Allah ya. Mau join grup di mana Ustadz? Oke. Aduh, belum saya siapin lagi nih grupnya. Bapak Ibu dapat dari mana informasi pada pagi hari ini? Coba dikasih di kolom chat. Dapat dari mana? Dapat informasi pada pagi hari ini. Dari grup kampus Perbanas. Wow, Masya Allah. Dari WG sekolah anak, grup kisi. Ayo. Insya Allah, coba saya tanya ya. Tolong jawab private ke saya, teman-teman yang di belakang layar. Ini link Zoom-nya besok sama nggak? Boleh di kolom chat. Nah, sama insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama besok ya.
jam 7.45 lah ya, 7.45 silahkan klik link Zoom yang sama. Oke. Kemudian di-share juga link Zoom-nya dan juga flyernya ya. Atau hubungin nomor admin kita, admin Zahra ya. Hubungin admin Zahra di nomor berapa? Silahkan diketik nih ya, agar bisa ikut lagi besok. Oke, nah itu juga bisa tuh info webinar. Oke, 08. Oke, jangan dulu ngetik apa-apa ya Bu ya di kolom chat nih. Saya mau bacakan, saya mau ketik juga nih. Mana nih? 0896 nih ya. 2331 7272. Nih saya ketik ya. Jangan ada yang ngetik dulu. Set. Nah, ya. Tuh, ini 0896 2331 7272. Ini nih ya. Atau boleh nanti dikirim link grupnya. Nah ini udah ada nih Pak Amin Zahra. Insya Allah. Dahsyat ya. Lanjut besok ya. Coba buktikan keseriusannya besok hadir jam 7.45 Insya Allah ya. Jadi Bapak tuh kalau mau standby dari 7.30 silahkan. Soalnya nih ruangan Zoom-nya dulu-duluan soalnya nih. Dan siap untuk menghadirkan lebih banyak orang lagi Bapak Ibu, boleh di kolom chat ya. Boleh bantu syiarnya, siap. Oke, 2 orang siap nih. Kalau memang merasa bermanfaat, merasa syukur, ini mau jadikan amal soleh, silahkan. Oke, insya Allah siap, insya Allah siap. Siap, Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk keluarga besar Quranholic dan sahabat iman ya, baru kita panggilannya sahabat iman. Sahabat iman yang di grup di YouTube nontonnya dan mungkin tadi bingung Ustadz Zul ngomong sama siapa ya itu ya. Saya ngomong sama siapa? Nah, ini tuh kita di Zoom ya. Jadi ada kolom chatnya di Zoom itu. Jadi kita suka ada tektokan. Nah, gitu. Buat yang di YouTube gimana kalau mau nanya? Kita susah dong. Makanya ikutnya di Zoom boleh. Atau boleh juga di kolom komentar yang di YouTube silahkan tanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ silahkan tanyakan. Nanti kalau ada kesempatannya ada taufiknya kita akan jawab di sesi yang bersama beliau lagi gitu. Masya Allah. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Satu kata dong buat kajian pada pagi hari ini. Nah, ini buat take away saya juga nih. Saya mau berangkat ke Jakarta jadi semangat nih. Hari ini apa yang didapatkan coba? Makjleb. Dahsyat, sangat membahagiakan, perfect. Kesempurnaan milik Allah, Bu. Enggak lah. Dahsyat, dahsyat. Damai. Ya, betul, saya juga damai banget. Keren, alhamdulillah luar biasa bikin melting, daging semua. Dagingnya wagyu apa ini nih? Masya Allah, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, makasih banyak. Dan Ustadz perlu bertanggung jawab dan untuk melanjutkan besok ini, Ustadz. Allah, Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dan kita sama-sama belajar ya, jadi orang tua yang mudah-mudahan dirindukan oleh anak-anak kita, dirindukan oleh surganya Allah SWT. Masya Allah. Iya, ini juga bekal saya banget, Ustadz. Saya OTW menjadi orang tua kan, jadi mohon Allah. doanya biar dapat ilmunya dulu nih. Masya Insya Allah. Allah, insya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bapak Ibu, keluarga besar, Quran Holik, dan juga yang insya Allah nanti akan ada panggilan baru buat Bapak Ibu yaitu sahabat iman, sahabat inspirasi manajemen kehidupan. Jadi siap-siap saja, pokoknya tunggu September ini benar-benar September ceria, bahkan lebih ceria dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi stay tune. Tolong tanyakan kepada yang meng-share link Zoom ini dari mana dapetnya gitu. Coba saya mau masuk grupnya juga dong, atau langsung hubungi ke admin Zahra tadi ya. Kalau memang serius, pasti insya Allah ya informasinya itu nggak akan lari begitu saja. Langsung hubungi saja nomornya, atau hubungi orang yang nge-share, atau Bapak Ibu dapat dari mana informasinya, hubungi itu. Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ustaz Zul, terima kasih banyak juga. Bapak Ibu mohon doakannya untuk Ustaz Zul sehat-sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan selalu bisa menginspirasi kita semuanya. Ustaz Zul, makasih ya.
Sama-sama. Barakallah. Kalau oke, Bapak Ibu, mari kita sempurnakan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير